Saya, Panglima TNI, dari kalian semua, kita memiliki tujuan yang sama. Tujuan adalah tetap menegakkan kedaulatan Tuhan wilayah NKRI. Selain itu, Jenderal TNI Andika Perkasa menemui seluruh prajurit batalion yang akan diberangkatkan untuk tugas bela negara. Semuanya sudah siap? Siap! Ini adalah tugas negara, penghormatan untuk batalion 400 Raider. Keberangkatan mereka adalah untuk melaksanakan tugas negara. Saya bangga pada rekan-rekan semua, dan saya bangga kepada ibu-ibu semua, karena juga mendukung. Mereka akan mengisi 20 pos di daerah rawan, khususnya daerah pegunungan. Ya, mereka akan ada di sini, akan bertugas kurang lebih 1 tahun di sini, 9 bulan minimal. Mereka posnya nanti untuk daerah Duga dari Mapenduma, Higi, Mugi, kemudian Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, sampai Membranguraya. Apa yang kita lakukan untuk kejayaan negara kita saat sekarang ini sudah siap untuk melaksanakan penugasan di daerah operasi Papua. Tugas bagi prajurit adalah kehormatan yang tertinggi. Ingat, tugas operasi adalah kehormatan yang tertinggi. Itu harus melekat di diri kita. Papua. Konflik di Papua saat ini memasuki babak baru. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB hingga saat ini masih memberikan teror kepada warga Papua. Selain itu, kelompok KKB juga mengancam masyarakat Jawa yang berada di Papua. Terbaru, TNI akan mengirim 400 prajurit tambahan untuk menindak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Asisten Operasi Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Willy Brodus Yosro Hadi mengatakan 400 personel yang akan dikirim yakni prajurit Batalion Infantri Yonif 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan Pasukan Setan. Dirinya mengatakan pengiriman pasukan tersebut menunggu keputusan dari Markas Besar Mabes TNI. Kita sudah siapkan, kata Willy seperti dikutip dari pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency. Sebelumnya, pemerintah resmi mengkategorikan kelompok bersenjata di Papua yang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, sebagai organisasi teroris. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelabelan tersebut berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Papua serta aparat keamanan. Mahfud menegaskan penanganannya dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh TNI. Bapak Presiden mengatakan disinergikan saja dengan jalan sendiri-sendiri. Pangdam Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI, ujar Mahfud. Namun kebijakan itu mendapat penolakan dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pegiat HAM. Pasukan Setan TNI bakal bisa pengamanan daerah rawan atau Satgas Pamrawan dari Batalion Infanteri Yonif 315 atau Garuda disiagakan untuk dikirim ke Papua. Mereka hendak mengamankan wilayah tersebut usai kelompok kriminal bersenjata KKB dicap sebagai organisasi teroris. Pasukan ini juga dikenal sebagai pasukan setan yang kerap ditempatkan di daerah-daerah rawan konflik. Asisten Operasi Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Willy Brodus Yosro Hadi menyebut 400 prajurit TNI dari pasukan setan itu dikirim ketika instruksi dari Mabes TNI keluar. Belum berangkat menunggu putusan dari Mabes TNI, kata Willy. Willy mengatakan penanganan KKB atau OPM yang mengancam masyarakat Jawa di Papua akan dilakukan sesuai perintah. Instruksi akan dikeluarkan Kodam di Papua terhadap para prajurit setan ini. Jadi mereka bergabung dengan korps di sana. Nanti BKO soal penanganan sesuai perintah Kodam di sana, ujar Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM Sebi Sambom tak gentar. Ia mempersilahkan pasukan setan TNI tersebut datang ke bumi Cendrawasih. Sebi mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasukan surgawi untuk menyambut dan melawan pasukan setan di tanah Papua. Pasukan setan Indonesia silakan datang ke Papua. Pasukan bala tentara surgawi dan pasukan TPNPB siap layani, kata Sebi kepada cnnindonesia.com melalui pesan singkat Rabu 5 Mei. Menurut Sebi, pihaknya siap memerangi pasukan setan TNI. Semua pimpinan dan pejuang Papua Merdeka, kata Sebi, telah mendeklarasikan akan bersama-sama melawan Indonesia. Ia memastikan sekalipun Indonesia mengirim ribuan personel dengan persenjataan lengkap, pihaknya tak akan menyerah. Apapun, kata Sebi, akan dilawan oleh pihaknya. Dan kami akan terus melakukan perlawanan hingga Papua harus merdeka penuh. Moto TPNPB adalah 1 pucuk senjata lawan 1000 pucuk senjata. Jangan apapun kondisinya kami tetap berjuang dengan iman kepada Tuhan kami, kata Sebi.
Konflik di Papua telah berlangsung puluhan tahun, tak sedikit aksi saling serang TNI dan kelompok pejuang kemerdekaan menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Pemerintah telah menyatakan KKB atau OPM termasuk organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penetapan status teroris itu dilakukan lantaran kelompok bersenjata tersebut semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan kepada warga sipil hingga tewas. Tindak KKB, TNI siapkan 400 pasukan setan tambahan ke Papua. Konflik di Papua saat ini memasuki babak baru. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB hingga saat ini masih memberikan teror kepada warga Papua. Selain itu, kelompok KKB juga mengancam masyarakat Jawa yang berada di Papua. Terbaru, TNI akan mengirim 400 prajurit tambahan untuk menindak kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Willy Brodus Yosrohadi mengatakan 400 personel yang akan dikirim yakni prajurit Batalion Infantri Yonif 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan pasukan setan. Dirinya mengatakan pengiriman pasukan tersebut menunggu keputusan dari markas besar Mabes. Sudah siapkan, kata Willy seperti dikutip dari pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency. Sebelumnya pemerintah resmi mengkategorikan kelompok bersenjata di Papua yang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, sebagai organisasi teroris. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Papua serta aparat keamanan. Mahfud menegaskan penanganannya dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh TNI. Bapak Presiden mengatakan disinergikan saja dengan jalan sendiri-sendiri. Pangdam Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan Polri dan Panglima TNI, ujar Mahfud. Namun kebijakan itu mendapat penolakan dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pegiat HAM. Sebanyak 400 prajurit TNI Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrawan dari Batalion Infantri Yonif 315 atau Garuda disiagakan untuk dikirim ke Papua. Mereka hendak mengamankan wilayah bersenjata KKB dicap sebagai organisasi teroris. Pasukan ini juga dikenal sebagai pasukan setan yang kerap ditempatkan di daerah-daerah rawan konflik. Asisten Operasi Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Willy Brodus Yosrohadi menyebut 400 prajurit TNI dari pasukan setan itu dikirim ketika instruksi dari Mabes TNI keluar. Belum berangkat menunggu putusan dari Mabes TNI, kata Willy. Willy mengatakan penanganan KKB atau OPM yang mengancam masyarakat Jawa sesuai perintah. Instruksi akan dikeluarkan Kodam di Papua terhadap para prajurit setan ini. Jadi mereka bergabung dengan korps di sana. Nanti BKO soal penanganan sesuai perintah Kodam di sana, ujarnya. Menanggapi hal ini, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom tak gentar. Ia mempersilahkan pasukan setan TNI tersebut datang ke bumi Cendrawasih. Sebi mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasukan surgawi untuk setan di tanah Papua. Pasukan setan Indonesia silakan datang ke Papua. Pasukan bala tentara surgawi dan pasukan TPNPB siap layani, kata Sebi kepada cnnindonesia.com melalui pesan singkat Rabu 5 Mei. Menurut Sebi, pihaknya siap memerangi pasukan setan TNI. Semua pimpinan, kata Sebi, telah mendeklarasikan akan bersama-sama melawan Indonesia. Ia memastikan sekalipun Indonesia mengirim ribuan personel dengan persenjataan lengkap, pihaknya tak akan menyerah. Apapun, kata Sebi, akan dilawan oleh pihaknya. Dan kami akan terus melakukan perlawanan hingga Papua harus merdeka penuh. Moto TPNPB adalah 1 pucuk senjata lawan 1000 pucuk senjata. Jangan apapun kondisinya kami tetap berjuang dengan iman kepada Tuhan kami, kata Sebi. Konflik di Papua telah berlangsung puluhan tahun, tak sedikit aksi saling serang TNI dan kelompok pejuang kemerdekaan menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Pemerintah telah menyatakan KKB atau OPM termasuk organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penetapan status teroris itu dilakukan lantaran kelompok bersenjata tersebut semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan kepada warga sipil hingga